إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Assalatu muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan paling utama, marilah kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya, terutama taufik, hidayah taufik, sehingga kita mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban yang ditetapkan bagi kita. Demikian juga marilah kita berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita berharap nantinya dimasukkan oleh Allah dalam golongan umatnya, sehingga nantinya Allah berikan kepada kita sholawat, Allah berikan kepada kita syafaat beliau di hari kiamat nanti. Bagaimana diriwayatkan ada sekelompok orang nanti pada perjalanan di padang mahsyar, ketika manusia diberikan fasilitas untuk singgah di telaga Nabi, yang mana telaga ini disifatkan airnya itu abyadu minal laban wa ahla minal asal, lebih putih dari susu dan lebih manis dari madu. Man yasrab minhu lam yadma abadan. Barang siapa minum darinya maka dia tidak akan haus selamanya. Dan Nabi memanggil umat-umat, tetapi ada orang yang diusir oleh penjaga, oleh para malaikat. Ternyata setelah Rasulullah mengklarifikasi, engkau tidak tahu, kata malaikat, apa yang diperbuat mereka setelahmu. Mereka telah melakukan apa-apa tanpa tidak mengikuti petunjukmu. Mereka mengklaim telah melakukan sunnah, tetapi ternyata tidak ada petunjuk dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka nikmat yang besar ketika Allah Subhanahu Wa Taala berikan kemampuan kepada kita secara fisik ataupun kemauan dan kesempatan untuk bisa mendatangi majelis ilmu. Satu hal sebelum kita masuk kepada pembahasan kita dalam kitab Minhajus Salikin, saya ingin mengulang sedikit pembahasan sebelumnya yang terpotong, bahwasanya disepakati sumber hukum Islam itu Al-Quran dan hadis.
disepakati. Kemudian ada ijma, juga ada qiyas. Di sana juga ada sumber hukum yang diperselisihkan. Al-Quran jelas tidak diperdebatkan karena Al-Quran ini mutawatir diterima dari generasi ke generasi sampai kepada kita hari ini, sehingga benar-benar Allah menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Itu benar-benar nampak sekali Al-Quran dihafalkan oleh kaum muslimin di setiap generasi oleh jutaan manusia. Dan hadis pun sebenarnya Allah juga jaga, karena hadis adalah masuk dalam makna wahyu. Ketika Allah mengilhamkan kepada para ulama dengan adanya ilmu hadis. Jadi masalah adalah seberapa besar kita ingin mencari tahu apa, sebatas mana ilmu tersebut. Paling tidak kita mengetahui garis besarnya. Karena ketika orang ditegur ketika melakukan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari Rasulullah, kemudian mereka menolak, kemudian mengambil contoh. Misal kemarin kita sebutkan, ada orang mengatakan, satu sisi mungkin juga terlalu global dikatakan bid'ah itu suatu yang tidak pernah dikerjakan Rasulullah. Inginnya dia meluruskan, tetapi contoh yang diambil juga tidak tepat. Kalimat ini benar, tidak semua yang tidak pernah dilakukan Rasulullah ini bid'ah atau sesuatu yang tidak mengikuti sunnah. Kemarin saya sebutkan ketika mendefinisikan bid'ah itu ada kalimat pokok yang hilang, yaitu sebagaimana definisinya Imam Asy-Syatibi. Yang pertama adalah thariqatun fid-din. Bid'ah itu satu cara beragama, cara di dalam agama, cara ibadah di dalam agama. Artinya urusan agama bukan urusan dunia. Dari sini ketika ngomongkan masalah bid'ah, maka inovasi, modifikasi ataupun apa dalam masalah dunia tidak masuk dalam pembahasan ini. Mikrofon, kamera, HP, mobil, pesawat, semuanya tidak masuk dalam pembahasan bid'ah. Karena itu urusan, bukan urusan agama, itu urusan dunia. Kemudian selanjutnya mukhtara'atun. Tapi cara beragama ini mukhtara'atun, baru dan tidak ada dasarnya dari Al-Quran ataupun hadis. Tidak ada nas yang menjadi dasar dari amalan tersebut. Mukhtara'atun, dibuat-buat. Kemudian wa yuqsadu bisuluki 'alaiha al-balaghatu fid-din. Dan maksud tujuan dia mengamalkannya adalah untuk berlebihan dalam beragama. Nah, ini definisi Imam Asy-Syatibi. Sebagian ulama mengatakan bid'ah itu segala sesuatu amalan yang menyelisihi mukhalafatul Quran was sunnah. Segala sesuatu amalan yang menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, kemudian kembali pada perkataan tadi, bid'ah memang bukan segala sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah. Tetapi ketika dia ambil contoh, misal mungkin jaringan pernah mendengar contoh orang ini mencontohkan Rasulullah itu pernah menanyai Bilal, wahai Bilal, ayu amalin arja indakum aw alaikum. Amalan apa yang paling kau harap pahalanya di sisimu? Qad sami'tu dufana 'alaika baina yadayya fil jannah. Aku tadi malam mendengar suara sandalmu ada di hadapanku di surga. Katanya Bilal, tidaklah aku berwudu kecuali setelah itu aku sholat 2 rakaat. Katanya gitu. Nabi bertanya kepada Bilal, berarti Nabi tidak tahu apa amalannya Bilal. Mungkin kalau
Ada juga yang memberi contoh ketika ada sahabat melaporkan komandannya kepada Nabi. Wahai Rasulullah, komandan perang saya ini setiap sholat selalu membaca, di akhir bacaannya selalu ditutup dengan qul huwallahu ahad. Nah terus, ya kan aneh gitu. Kok kulhu terus gitu? Panggillah komandan ini. Maha malaka ala dzalik gitu. Dia gitu. Apa motivasimu melakukan ini? Kemudian, dan ini kan Nabi tidak tahu ini, katanya. Kemudian orang ini mengatakan li'anna surat al-ikhlas fihi sifatur rahman. Dalam surat al-ikhlas itu ada sifat-sifat Allah dan saya senang untuk membacanya. Nabi ternyata memujinya. Kabarkan kepada dia, innallaha yuhibbuhu, sesungguhnya Allah mencintainya. Kemudian dicontohkan lagi ada orang yang melakukan sesuatu, membaca doa iftitah yang berbeda dengan yang diajarkan Nabi. Habis sholat langsung ditegur, sholat sunnah beda. Siapa yang baca doa ini tadi? Atau doa iftitah atau doa iftitah? Akhirnya katanya Nabi, orang tidak berani ngatur, akhirnya catat angkat tangan. Saya Rasulullah, ternyata saya melihat sekian malaikat berebut untuk mencatat bacaan Nabi. Nabi tidak tahu dengan bacaan ini. Nah, kalau kita terima mentah-mentah, oh iya ya, sebenarnya itu tidak asing ya. Karena kalau kita buka kitab mustalah hadis itu, kita tanya, misalkan kita baca definisi hadis lughatan wa istilahan. Kalau lughatan bermakna jadid baru, atau hadis bermakna muhaddatsah percakapan. Tapi kalau istilahan dikatakan di sana ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn au wasfin. Hadis itu semua yang disandarkan misalkan kurang jelas, semua yang bersumber dari Nabi. Semua yang disandarkan kepada Nabi atau bersumber dari Nabi berupa ucapan, perbuatan, atau takrir. Takrir itu persetujuan. Atau sifat beliau, baik sifat khuluqiyah, akhlaknya, ataupun khalqiyah, sifat fisik penciptaan beliau. Nah, yang kita ingin garis bawahi bahwasanya apa yang disebutkan tadi semuanya itu masuk dalam bagian mana? Qaul, fi'il atau takrir? Takrir ya. Jadi takrir itu sukutun Nabi ala ingkari syai'in. Diamnya Nabi tidak mengingkari suatu perbuatan. Yaf'aluhu bihadratihi, yang dikerjakan ketika beliau hadir, dan seterusnya. Jadi Nabi tidak mengingkari suatu perbuatan yang dikerjakan di hadapan beliau. Ini namanya takrir. Kalau dihubungkan dengan amalan yang tidak ada bid'ah tadi, amalan tadi bid'ah enggak? Tidak. Awalnya tidak. Nabi seolah tidak tahu, tetapi Nabi kan dapat wahyu. Kalau Nabi mendengar langsung, Nabi memuji, berarti jadi ibadah. Kalau Nabi tidak tahu, Nabi dapat wahyu, Nabi juga memujinya, jadi ibadah. Karena yang tampil Nabi itu haknya Nabi. Nabi tidak tahu, dapat wahyu, kemudian Nabi meluruskannya, maka tidak boleh lagi diamalkan. Tapi kalau sekarang ada orang ngomong, tuh sahabat aja melakukan apa yang tidak dikerjakan oleh Nabi. Kalau sekarang saya ngomong, misalkan, Pak, sekarang itu ada ibadah begini. Loh, yang mengesahkan terus apa? Kalau tidak ada hadisnya, tidak ada misal qaul sahabat yang diikuti, misalkan, tidak ada lagi yang mengesahkan, maka tidak boleh. Makanya kalau definisi hadis itu seperti itu, definisi asar saja sudah kita bisa lihat. Kalau
asar dikatakan ma'udhifa ila sahabat au tabi'in min af'alin au aqwalin. Jadi tidak ada takrirnya. Sahabat sama tabi'in itu tidak bisa mentakrir ya. Jadi kalau asar itu apa yang disandarkan kepada sahabat atau tabi'in berupa ucapan atau perbuatan. Tidak boleh sahabat mentakrir suatu perbuatan yang tidak dikerjakan Nabi. Kenapa? Bukan wewenangnya. Oh, apalagi orang generasi setelah mereka tabi'in ataupun setelah sahabat ataupun setelah tabi'in. Ini juga berkaitan dengan kaidah fikih yang dihadirkan beliau menulis dari awal kemarin bab Thaharah, al-aslu fil asya'i al-ibahah. Lengkapnya kaidah itu berpasangan. Penggalan yang pertama itu al-aslu fil ibadati al-hadr. Di dalam riwayat yang lain itu ada yang mengucapkan dengan redaksi al-aslu fil ibadati at-tauqifiyyah. At-tauqifu. Maknanya hukum asal ibadah itu terlarang atau tauqifi itu menunggu dalil. Tauqifi itu manut, tidak, kalau bahasa kita itu tidak mengajukan proposal itu enggak, tapi menunggu datanya dalil. Itu tauqifi, kita diam. Dalilnya mana baru kita beramal. Hukum asal ibadah terlarang. Maksudnya apa? Kalau tidak ada dalil, dan dalil itu Al-Quran, Sunnah, juga qaul sahabi, kesepakatannya sahabat atau kesepakatannya imam, atau yang dirajihkan oleh para imam dari nas-nas tadi, maka tidak boleh kita melakukan amalan karena haram asalnya. Jadi kalau orang melakukan amalan, dia yang harus mendatangkan dalil. Berbeda dengan al-aslu fil asya'i atau fil adat. Dalam redaksinya Imam Al-Qarafi itu disebutkan al-aslu fil adati al-ibahah awit tohar. Hukum asal adat itu boleh atau suci. Jadi yang dimaksud ibadat di penggalan pertama itu semua perintah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Intinya ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah paham Pak ya? Ibadah yang tata caranya itu sudah ditetapkan oleh syariat. Itu ibadah mahdhah. Adapun adat ini semua ibadah ghairu mahdhah. Seperti muamalah, kemudian makanan, minuman, pakaian, rumah, hal-hal yang selain ibadah tadi. Semuanya itu kan bisa diniatkan jadi ibadah karena itu mubah. Mubah itu bisa dibawa ke wasilah pada yang baik jadi ibadah, dibawa menjadi wasilah pada yang haram menjadi dosa. Sehingga ya tadi, kalau seorang melakukan ibadah jangan menunggu larangannya mana, tidak boleh. Seorang melakukan ibadah, kan tidak ada larangannya. Jadi kan misalkan mengamalkan membaca Al-Baqarah 30 kali misalkan. Baca Al-Baqarah 30 kali malam Jumat misalkan. Kemudian jangan ngomong ini fadilahnya bisa begini. Kemudian kok ditegur sama temanmu, sama kok membaca itu dari mana gitu. Loh, kan tidak ada larangannya. Nah, ini pertanyaannya nggak pas. Karena kalau tidak ada di zaman Nabi, tentunya tidak akan ada larangannya. Karena memang tidak pernah dibahas. Sehingga ungkapan lain untuk amalan yang tidak ada contohnya itu dengan kalimat sesuatu yang mungkin dilakukan di zaman Nabi, tidak ada penghalangnya, tetapi Nabi meninggalkannya, maka hari ini tidak boleh kita amalkan.
Sesuatu itu mungkin dilakukan dan tidak ada penghalangnya. Kalau Nabi meninggalkannya, maka hari ini tidak boleh kita lakukan, karena memang itu bukan sesuatu yang harus diamalkan atau suatu ibadah, karena memang Nabi meninggalkan dengan sengaja. Berbeda kasusnya dengan penulisan Al-Quran, penulisan ilmu fikih dan sebagainya. Penulisan Al-Quran itu ada kepentingan yang sangat mendesak untuk dilakukan. Ketika Al-Quran tadinya ditulis sesuai bacaan masing-masing 7 qiraat itu, orang membaca dengan sesuai yang dia ketahui masing-masing. Semua dibenarkan oleh Rasulullah. Itu pernah terjadi di masa ketika Umar mengadukan temannya baca dengan bacaan lain. Umar tidak tahu, hanya protes mengadu pada Nabi, suruh dengarkan bacaan temannya. Nabi mengatakan, hakada unzil Al-Quran, demikian Al-Quran diturunkan. Kamu Umar baca, Iqra dibaca. Hakada unzil Al-Quran, demikian juga Al-Quran diturunkan. Nah, yang jadi masalah ketika kaum muslimin sudah menyebar di masa Umar Utsman bin Affan. Kekuasaan kaum muslimin sudah meluas ke negeri-negeri non-Arab. Terjadinya sama, mereka belajar hanya satu bacaan saja yang mereka belajar dari guru mereka. Sana belajar yang bacaan ini, tidak tahu bacaan yang lain. Ketika bertemu misalkan satu majelis dalam musim haji atau dalam pasukan jihad, akhirnya ada terjadi perselisihan yang berdarah. Masing-masing sudah bonus pedang karena menganggap bacaannya yang paling benar, yang lain belum. Akhirnya disampaikan kepada khalifah, kemudian bacaan itu ditulis dan satu tulisan itu tulisan Quraisy, yang lainnya dibakar. Sehingga tulisannya itu seperti yang tertulis di Quran Madinah itu tulisan yang Utsmani, Rasul Utsmani. Jadi kalau jenengan baca Al-Fatihah pada kalimat Maliki Yaumiddin, tulisan Quran Madinah itu tidak ada alifnya, mimnya, bukan mim alif terus lam kaf, tapi mim lam kaf, tapi harokatnya berdiri. Karena di situ ada bacaan qiraat yang lain bacanya pendek, Maliki Yaumiddin. Nah, di situ untuk apa dihidupkan? Agar mengadopsi seluruh bacaan. Kalau ditulis Maliki pakai alif, maka bacaan yang lain tidak teradopsi. Dan itu banyak karena memang bisa satu bacaan itu 5 imam membaca begini, yang 2 baca begini. Jadi Rasul Utsmani itu ya sudah mengadopsi seluruh bacaan. Kalau yang nggak masalah kalau kita dari awal belajarnya pakai Quran yang dicetak di Indonesia, teruskan saja. Kalau yang muda-muda mau segera pindah ke Rasul Utsmani tidak apa-apa. Karena biasanya Rasul Utsmani itu mat arif sukun itu tidak ada sukunnya, non wasol juga tidak ditulis. Nah itu kalau tidak hati-hati merusut non wasolnya ya 14 terus gitu. Seperti surat Jum'ah itu ya, itu kan ada non wasol yang di situ. Nah kalau tidak hati-hati nanti dibaca terus tidak ada nonnya. Jadi non wasol itu ketika ada tanwin bertemu dengan alif al ta'rif itu. Jadi tanwin ketemu al, ini sebenarnya kan nun. Tanwin itu ada nun sukun di situ. Sementara alif lam, alifnya itu juga harokatnya sukun. Iltiqo sakinain bertemu 2 sukun tidak boleh, sehingga ditambahin nun wasol untuk meringankan bacaan. Lahwaning faddu itu kan dalam surah Jum'ah itu lahwaning faddu. Dan tadi beberapa kali saya mendengar ada orang baca lahwa faddu. Wah enak ini. Tapi karena tidak tahu. Itu perlu makanya ilmu apapun ya itu perlu terutama bacaan itu harus disetorkan kepada guru, karena guru itu yang akan meluruskan kesalahan-kesalahan kita. Apa yang kita baca itu seolah sudah benar, enak ya. Kalau setorkan ternyata ada mungkin matnya yang tertinggal, ada tadi gunahnya yang kurang, atau ada tadi yang perlu waktunya panjang kita baca pendek, waktunya pendek kita baca panjang. Nah ini perlu minimal telinga orang lain gitu, teman kita minimal butuh telinga orang lain. Kalau telinga kita wah nilainya sudah 9 ini muntas gitu. Telinga kita sendiri gitu. Tapi harus minimal
simakkan pada temannya sehingga ada dua telinga yang mendengar. Zen. Kemudian jadi seperti itu ya, ketika kita patokannya kalau ibadah maka harus tunggu dalilnya, tapi kalau masalah muamalah, masalah selain ibadah yang dicari arahannya. Seperti kemarin kita contohkan, segala sesuatu yang di sekitar kita itu suci kecuali yang ada nas dari hadis atau Al-Quran mengatakan itu najis ya. Ini misalkan sajadah ini, ya nggak perlu ditanyakan ini suci apa enggak. Soalnya ini dibuat dari benang. Ini benangnya apa ini? Benangnya bahan yang suci enggak perlu. Kecuali kalau ada yang tahu ini misalkan najis, kenapa? Ada yang anak kecil keluar pipis di sini, pipis dengan dalil yang lain, gitu kan? Kencingnya manusia itu najis, gitu. Tapi pada dasarnya bahan ini tidak perlu ditanyakan apakah dia suci atau najis. Asalnya semuanya suci. Kalau najis, mengatakan najis dia harus bawakan dalil. Misalkan ini dibuat dari kulitnya harimau atau kulitnya ular gitu. Kalau kulit ular nggak boleh dipakai ini. Kulit yang asalnya sudah tidak bisa dipakai, bukan binatang halal, maka disamak pun tidak bisa suci. Kulitnya babi, kulitnya anjing, disamak pun tidak bisa suci, makanya tidak boleh dipakai. Beda dengan kulitnya kambing yang mati bangkai, kulitnya diambil, disamak, itu boleh, bukan dimakan tapi dipakai perkakas, itu bisa. Jadi seperti itu. Jadi contoh-contoh hadis Nabi itu namanya takrir. Apa yang tidak dilakukan Nabi tetapi dilakukan sahabat, kemudian Nabi membenarkannya, ini namanya takrir. Dan sama sekali bukan bid'ah. Kita lanjutkan. Kita sampai masih pada akhir pembahasan babul istinja. Mu'alif Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di beliau berkata, "Fa idza qada hajatahu istajmara bi thalathati ahjarin wa nahwiha tarkil mahal." Jika dia menunaikan hajatnya, maka dia bersuci dengan 3 buah batu. Dia melakukan istijmar dengan 3 buah batu atau dan semisalnya untuk membersihkan tempat keluarnya najasah. Kemudian summa istanja bil ma'i. Setelah dia membersihkan dengan batu tadi atau yang semisalnya, kemudian dia istinja dengan air. Wa yakfil iktisaru ala ahadihima, dan cukup atau mencukupi ketika dia hanya menggunakan salah satu dari keduanya. Beliau pada penggalan kata yang pertama ini, istajmaru bi salasati ahjarin, ini dikatakan istijmar karena asalnya menggunakan jamar, yaitu batu yang kecil. Sebenarnya bisa menggunakan yang fungsinya sama, mungkin daun, kalau hari ini ya tisu atau potongan kayu atau apapun. Kalau misalkan ada di hutan, kalau dia laki-laki ya lebih mudah, tapi kalau wanita maka harus misalkan ya batu atau daun. Dikatakan istinja itu juga disebut dengan istitobah. Istitobah maknanya membaguskan
menghilangkan najasa tadi sehingga membaguskan kembali badannya itu seperti sebelum terkena najasa. Kemudian adapun kata istinja itu asalnya dari kata najauda. Najau itu memotong, seperti orang memotong ranting. Sehingga dengan istinja itu dia memotong, menghilangkan najasa seperti dipotong, dihilang. Wala yasihu, kata pensarah di sini, wala yasihu istijmaru bi aqalli min salasati ahjar. Tidak sah istijmar dengan kurang dari 3 batu. Berdasarkan hadis dari Salman radhiyallahu anhu, beliau berkata, nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastaqbilal qiblata li ghaidin aw baulin aw an nastanjiya bil yamin aw an nastanjiya bi aqalli min salasati ahjarin aw nastanjiya bi raji'in aw bi admin. Akhrajahu Muslim. Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami untuk menghadap kiblat ketika buang air besar atau buang air kecil, atau beristinja dengan tangan kanan. Nabi melarang beristinja dengan tangan kanan, atau beristinja dengan kurang dari 3 batu, atau beristinja dengan raji, itu kotoran yang mengering, au admin, atau dengan tulang. Di kotoran mengering ini kalau di sini mungkin kita jarang menemui. Ada kotoran kering paling kerintil. Kalau kotoran sapi biasanya ambyar di sini. Kalau di Arab ada himar, ada himar gede. Karena panasnya beda. Jadi kotoran kuda itu kayak kotoran kuda itu lebih padat gitu. Jadi kalau kering itu yang mirip batu, keras gitu. Nah, itu tidak boleh dijadikan alat untuk bersuci. Jumlah 3 ini adalah keumuman minimal yang bisa membersihkan. Kalau kurang maka boleh dia menambah. Namanya kurang, maka dia boleh menambahkan dari 3 tadi. Berdasarkan perkataan beliau di sini tulis, maka yang utama seorang pertama menggunakan istijmar, baik dengan tisu atau apapun, baru kemudian dia istinja. Akhirnya tangan ini tidak langsung bersentuhan dengan najasa. Yang ada adalah sisa-sisa najasa. Kemudian istinja. Jadi kalau istijmar dengan benda padat tadi, istinja itu dengan air. Jadi dua-duanya digabung. Nah, ini yang utama. Kemudian wayakfi al-iktisaru ala ahadihima, tapi mencukupi seandainya atau jika dia cukup menggunakan salah satu dari keduanya, pakai istinja saja atau istijmar saja, dia yakin itu sudah bersih, maka tidak masalah. Jadi tinggal lihat kondisinya. Biasanya kalau ini menurut saya mungkin bahasanya kotoran ya. Kalau anak-anak misalkan lagi kotorannya keras, ini pakai tisu atau apa ini sudah bersih. Tapi kalau pas encer gitu, sakit perut misalkan, maka itu mungkin dibutuhkan setelah pakai kain atau pakai tisu, pakai air. Karena untuk biasanya jebret-jebret kalau lagi encer, mentret misalkan. Ini yang utama. Kalaupun pakai istinja saja dari awal ya boleh-boleh saja. Kemudian penulis melanjutkan
rausi wal idhami. Linahyi Nabi sallallahu alaihi wasallam an dzalika. Kadzalika kullu ma lahu hurmatun. Tidak boleh istijmar bersuci dengan kotoran. Raus itu sama maknanya dengan rajin tadi. Kotoran yang mengering, misalnya kotoran unta, himar atau kuda. Atau ada juga dengan tulang. Tadi juga disebutkan dalam hadis. Karena ada larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hal itu. Demikian juga tidak boleh menggunakan segala sesuatu yang berharga atau mulia. Adapun tentang Nabi beristinja dengan air, ini banyak diriwayatkan, di antaranya hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kalau jenengan punya Umdatul Ahkam, ringkasan kumpulan Bukhari hadis Bukhari Muslim, ada di situ juga. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala fa ahmilu ana wa gulamun nahbi. Di sini gulamun gitu. Dalam di Umdatul Hakam itu ada riwayat gulamun nahbi. Maka aku bersama seorang anak laki-laki yang seusiaku membawa idawatan min ma'in, satu wadah kecil air, wa anazatan, dan tombak pendek. Falastan jibil mak, maka Nabi beristinja dengan air. Wal istinja'u bil ma'i afdalu li annahu ablaghu fi tadhhiril mahal. Maka istinja dengan air ini lebih utama karena lebih membersihkan, ya. Lebih bersih ketika digunakan untuk membersihkan bekas najasa. Tadi ada ember atau wadah air. Kalau idawah itu inak saghirun min jildin, wadah kecil dari kulit. Adapun anazatan ini tombak atau tongkat pendek. Gunanya apa? Ada yang pernah tahu? Anazatan ini juga yang dipakai oleh, kalau maknanya tombak pendek yang dipakai Habasyah yang lagi perang-perangan di Masjid Nabawi dengan ini harbatun saghirah, dan tombak yang pendek. Jadi fungsinya itu, Nabi kan di dalam hadis yang lain itu disebutkan ketika buang air di fadhah, di tempat terbuka, padang pasir gitu ya, beliau cari tempat yang rendah. Makanya namanya at-taghawat, gitu kan? Dari ghaid, ghaid itu adalah makanul munkhafid, tempat yang rendah. Asalnya ghaid itu perbuatannya, tapi juga bisa jadi kotorannya itu sendiri dinamakan ghaid, bisa juga fi'ilnya. Nah, setelah Nabi turun, tongkatnya tadi atau tombak tadi ditancapkan di bagian atas ini. Kemudian baju luarnya dicantolkan di situ, sehingga sebagai tanda orang yang lewat, kalau ada orang buang air, buang hajat di sini. Enggak. Kalau nggak dikasih tanda, ujung-ujung mak berduduk gitu, kaget. Nah, jadi fungsinya seperti itu. Ini Anas bin Malik karena beliau sejak usia 10 tahun di Nabi datang ke Madinah, langsung oleh ibunya dititipkan kepada Nabi sebagai membantu beliau. Kalau yang menyimpan kotoran yang sebagai di pempos itu orang-orang yang sekolah itu gimana? Menyimpan gimana? Maksudnya kalau di pempos kan tetap ada di situ. Terus tetap masih kan masih melekat kan? Otomatis kalau dia mau sholat, nah itu harus diganti, harus diceboi, baru kemudian diganti yang baru dia sholat. Kalau tidak, dia nanti sholat dengan kondisi pakaiannya kotor. Beda kemarin kalau kasusnya orang yang beser itu orang
kencing itu keluarnya cuma sak tetes dan tidak bisa dikontrol. Ini penyakit. Kalau ini dalam kondisi dia sholat tiba keluar itu tidak masalah. Tapi ketika mau dia sholat, ya dia harus membersihkan lagi, ganti pakaian yang bersih, dia berwudu lagi. Seperti orang yang istihadah, yang orang mengalami pendarahan yang menahun tapi bukan haid, maka dia juga begitu, dia ganti pakaiannya ketika dia mau sholat, kemudian dia berwudu. Adapun orang tua tadi, maka ketika dia tidak sholat, dia diganti anaknya yang udah diganti pampersnya, diceboi dulu diganti baru dia sholat. Itu kalau ada yang ganti, ya namanya nggak ada yang ganti. Seperti kasusnya Imam Ahmad itu di penjara dalam kondisi diikat, ya otomatis beliau tidak ada kemungkinan untuk istinja atau ketemu ke belakang seperti penjara hari ini. Ya seperti itu keadaannya. Itu sudah kondisi darurat. Tapi kalau ada keluarganya, ada orang lain yang bisa mengganti, maka diganti. Gitu. Cekap. Kemudian jadi tentang istinja atau bersuci dengan air ini ada ayat yang turun, fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Ini ternyata Allah memuji penduduk Kuba, ahlu Kuba, karena mereka bersuci dengan air. Ini kan kalau diceritakan kepada kita itu kan tidak aneh ya. Di tempat kita ini air melimpah ruah. Kalau di Arab zaman itu air ini barang mahal yang harganya bisa sama dengan emas. Sehingga ketika orang ini bersuci dengan air, ini istimewa. Dia rela mengeluarkan uang hartanya untuk bersuci. Nah, ini makanya Allah memuji mereka. Maka kita perlu, Pak, Nabi menganjurkan kita itu sederhana ketika menggunakan air, sehingga perlu pilih keran itu yang jangan yang mantul besar, pior gitu. Karena otomatis kalau kerannya besar ya dibuka maksimal, tidak. Meskipun air kita tidak beli, ya, misal pun air itu mengalir, tetap kita harus menggunakannya sederhana. Karena perintahnya itu umum. Sehingga pilih keran yang ngalirnya itu sederhana. Karena Nabi itu sebenarnya mengajarkan wudu itu segini dan cukup. Pernah dicontohkan sama seorang syekh di YouTube itu. Tuang begini, habis itu tuang lagi untuk wajah, terus dituang lagi untuk ini. Yang penting semuanya terbasahi. Karena cuma 1 mud saja untuk wudu. Untuk mandi 4 mud. Saya pernah praktekkan tuh nggak 4 mud, Pak, tapi 1 timba yang canggung segini. Ya. Saya pernah, kalau di sini nggak jadi, Mas. Mandi Jumat itu segini, timba yang hitam yang segini tuh, yang tanggung. Waktu di Gunung Kidul itu kalau musim panas, air beli. Karena kalau musim hujan, mereka menampung air dari genteng itu untuk mandi, untuk masak, cuci dan sebagainya di situ. Jadi pakai tandon besar, itu kerannya itu saya kok senangnya kerannya itu kecil ngalirnya sini. Ini bagus. Jadi meskipun dibuka mentok ya ngalirnya iya kecil dan cukup sebenarnya. Itu sudah paling sedikit kayaknya saya mandi ya, waktu di sana itu. Menghargai mereka beli 1 tangki zaman tahun 2000, mungkin 2007 atau 2008. Itu 1 tangki 90.000, 80.000. Sementara di sana itu orang penghidupannya miskin. Di ladang itu tanamnya singkong, paling dijual gaplek gitu. Dalam tinggi 1 tahun itu dia bisa tanam padi rendengan saja, digogo itu.
Jadi kalau sudah mau mendekati musim hujan itu dikecilno, nanti roja tumbuh itu nanti ya tergantung ya memang tawakalnya petani sama di mana-mana ya. Bisa saja nanti dimakan tikus, mungkin aja dimakan celeng atau dimakan apa gitu ya. Tapi ya sekali itu mereka tanam padi, selebihnya itu singkong atau kayu, jati sama akasia. Belum itu ada tempat yang juga masjidnya itu tidak makmur gitu. Karena kita terbiasa sholat Jumat, kita pilih yang madhabnya yang rojih, tidak ada batasan. Jadi pernah kita sholat Jumat itu cuma satu shot begini, itu pun yang separuhnya anak-anak. Sholat Jumat hanya 12 atau 15 orang, yang separuhnya anak-anak SD. Terjadi di sebagian tempat yang lain makmur. Cuman meskipun beras ditanam setahun sekali, tapi makanan di dalam murah gitu. Beda di tempat kita tanam padi 3 tahun sekali, 3 kali dalam setahun, tapi makanan di warung mahal. Ya. Jadi alhamdulillah, jadi banyak masjid-masjid yang dibangun oleh yayasan itu dikirim ya seperti ini. Kita 1 bulan sekali datang ke sana untuk kasih belajar bersama gitu ya. Tapi intinya kita ini Allah berikan nikmat yang tidak terkira. Banyuwangi itu alhamdulillah ya, dan tadi semua buah ada di sini ya. Ikan murah. Dengan ke Jember sedikit aja itu ikan sudah mahal, apalagi kami ke Jogja sana. Saya pernah ngobrol sama teman-teman yang kelola pondok di Bogor. Tak ceritakan kalau di tempat kami ikan apa yang kembung itu namanya hangar. Saya bilang harganya cuma segini. Oh enak sekali ya Ustaz. Alhamdulillah. Kalau kita pun nggak beli kembung, belinya lemur, sarden itu, karena lebih murah lagi gitu. Dan ini legasinya tidak kalah. Intinya di tempat lain hari ini sudah banjir bandang di beberapa tempat. Jakarta sudah mulai, di Kalimantan sudah lebih dulu. Alhamdulillah. Ketika musim panas pun Allah masih mengirimkan hujan berkali-kali. Kemarin di Mauritania, di Irak, di India itu suhunya sampai 50 derajat, air menghilang dari permukaan tanah. Orang panen gandum berapa hektar cuma 500 kilo di Irak, Mauritania, sama di India beberapa yang saya lihat itu sudah kering, kayak betul tanah sudah tidak ada air lagi. Maka terkadang apa yang sering kita dapati itu akhirnya menjadi satu kebiasaan sehingga tidak sensitif lagi. Ini bahaya kalau masuk dalam masalah ibadah. Seperti bersyukur itu kan kita dituntut setiap saat. Makanya jangan bisa itu doktrin tempat-tempat yang hari ini kena musibah agar apa? Ya kita bersyukur tadi. Bersyukur. Kalau kita melihatnya orang yang lebih enak aja nanti kan kufur nikmat nanti. Di tempat saya baru tanam 2 kali, yang 3 kali ini gagal panen. Terus gerundel deh. Padahal di tempat lain tidak bisa sama sekali tanam hari ini. Kemudian kita lanjutkan. Wa qawluhu kama naha anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi melarang tentang hal itu. Ini di dalam hadis yang telah berlalu tadi kita baca, hadis Salman Al-Farisi, wa an nastanjiya bi raji'in aw admin. Dan Nabi melarang beristinja dengan kotoran atau dengan tulang. Demikian juga kadzalika kullu ma lahu hurmah, misal ta'amu atau warqun maktubun alaihi wa nahwu dzalik.
Misalnya yang kemarin ditanyakan, kertas yang bertuliskan lafzul jalalah atau ayat Al-Quran ini lafzul hurmah tidak boleh digunakan untuk istinja. Makanya kalau mungkin ini yang di pondok itu bisa disediakan kotak ya di tempat-tempat asrama itu, kardus yang ditaruh di atas begitu. Nanti kalau ada sobekan Quran, misal Quran yang tua sobek, taruh di situ. Tulisan misalkan ditemukan catatan yang ada ayatnya, taruh di situ. Nanti kalau sudah kumpul baru dibakar. Ini menghindari nanti kesapu, nanti kumpul dengan kotoran yang lain, dibuang ke tempat sampah. Nah ini tidak ya. Mungkin kemarin kita di pondok malah belum, kalau anak sempat membahas ini atau tidak. Tapi itu termasuk yang penting. Kalau kita vlogger begini jarang, orangnya sedikit, udah lebih banyak aktif. Kalau anak-anak karena aktivitasnya berkaitan dengan itu, jadi sangat mungkin terjadi. Adapun kotoran sama tulang ini tidak boleh karena di dalam hadis yang lain disebutkan hada zatu ikhwanikum minal jin, itu makanannya saudara kalian dari bangsa jin. Sehingga ketika kita membuang tulang kita ucapkan bismillah, sehingga nanti yang nemu tulang ini jin yang muslim. Kotoran itu juga makanannya ternaknya bangsa jin. Jadi kotoran hewan itu makanannya ternaknya bangsa jin. Adapun tulang ini makanannya dari bangsa jin itu sendiri. Kemudian kita masuk pasal yang baru, izalatun najasah wal asya'un najasah. Jadi membersihkan najasah dan pembahasan yang termasuk benda-benda najis. Beliau mu'allif rahimahullah berkata, wa yakfi fi ghusli jami'in najasati 'alal badani awil thawbi awil buq'ati aw ghairiha an tazula 'ainuha 'anil mahal. Cukup, jadi mencukupi dalam membasuh, mencuci semua najasah yang ada pada badan atau pakaian atau sepetak tanah begitu atau selainnya, antazula ainuha anil mahal, hilangnya zat najasah itu dari tempat tersebut. Pokoknya najasahnya bersih, tidak ada lagi warnanya atau baunya atau rasanya. Karena li'anna syari'a lam yustaratu fi jami'i ghusli najasati adadan. Karena syariat tidak mensyaratkan pada semua cara mencuci najasah, tidak disyariatkan jumlah illa fi najasatil kalbi, kecuali najasahnya anjing. Fasturita fiha sab'u ghusalat, disyaratkan padanya 7 cucian, ihdaha biturab, salah satunya dengan tangan. Ini dalam hadis muttafaqun alaih. Jadi tidak pernah diriwayatkan dari Nabi perintah fi ghusli najasati antakuna bi adadin muayyanin. Perintah untuk mencuci najasah itu dengan jumlah tertentu, berapa kali cucian gitu. Ya, misalkan ini kena kencingnya anak, ya anak main-main misalkan di lantai, kemudian ngompol di sini, maka tidak disyariatkan misalkan cuci 3 kali atau 5 kali atau 7 kali. Yang terpenting sudah hilang bekasnya, hilang ciri-ciri najasah. Termasuk juga dalam hadis Asma ketika mencuci darah haid yang terkena pada baju. Demikian juga ketika mencuci kencingnya seorang anak, ada
Nabi diriwayatkan itu mampu di sahabat bawa anaknya dipangku sama Nabi kencing. Ternyata ya biasa aja. Nabi yang orang mulia itu pernah dikencingi sama anak laki-laki. Tapi kebetulan dia masih hanya minum ASI saja, maka Nabi cuma minta diambilkan air kemudian dipercikan saja. Faja'ala hukma damil haidi wal bauli wal ghuslu bila tahdidin bi adadin muayyanin. Maka Nabi menjadikan hukum darah haid, kencing dan ketika mencucinya itu tanpa batasan jumlah tertentu. Jadi sama, tidak ada batasan jumlah tertentu. Wa idza kanat najasatu 'ala al-ardi fa jika najasahnya itu ada di bumi, maka cukup dengan menyiramkan air. Bihaitsu yadhhabu launun najasah wa rihuha. Tandanya ketika sudah hilang warna najasahnya dan juga baunya. Ini sebagaimana hadis Anas bin Malik ketika A'rabi kencing di pojokan masjid. Ja'a A'rabiyun. Jadi Anas bin Malik berkata, Ja'a A'rabiyun fabala fi ta'ifatil masjid. Fajazarahun nas. Datang orang Arab Badui kencing di pojokan masjid. Maka manusia menghardiknya. Semuanya sudah Fanahahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi melarang mereka. Falamma qada baulahu, setelah selesai kencingnya, amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bidanubin ma'in fa'ahriku alaihi. Nabi minta didatangkan satu ember air kemudian disiramkan ke atasnya. Ini akhrajahu Bukhari wa Muslim. Kemudian perkataan penulis illa fi najasatil kalbi, ya, dan seterusnya ini berdasarkan hadis dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihil kalbu ayyagsilahu sab'a marratin ulahuna biturab. Sucinya bejana wadah kalian, salah seorang dari kalian, jika menjilat di dalamnya anjing. Ini wadah air, ya, terbuka. Kemudian anjing itu minum di situ. Adalah dengan mencucinya 7 kali. Yang pertama dengan tanah. Ini rawahu Bukhari wa Muslim. Jadi maksudnya walagha di situ minum. Saya pernah dapati di dalam tasrifnya Ustadz Hasan, walagha itu terjemahannya apa? Minum cara anjing. Jadi walagha itu terjemahannya minum cara anjing. Jadi sebagian yang kita pernah dapatkan, najisnya liur anjing itu menjadi mubalaghah kalau dia minum dari bejana tadi. Kalau dia menjilat benda kering, tidak ada airnya, maka najisnya kembali ke hukum asal mutawasithah. Tidak lagi najis mubalaghah. Ini kalau mengikuti tadi, akhirnya walagha. Walagha itu cara minumnya anjing. Ina biasanya wadah air. Jadi walau alam seperti itu. Kemudian kita masuk pada pembahasan al-asya'un najasah. Kembali mengaca terkait dengan mencuci dari jilatan anjing tadi, prakteknya seperti apa? Tadi
Ada 2 redaksi. Jadi yang pertama itu ulahuna biturab, di dalam riwayat lain taminu biturab. Jadi ada 7, ada yang 8. 7 itu satu pertamanya dengan tanah atau 8, jadi salah satunya dengan tanah. Ini sudah, pokoknya salah satunya boleh, yang pertama juga boleh. Nah, kalau kita bertamu dengan tuan rumah yang tidak tahu cara itu, tapi kita disuguhi makanan, minuman, dan kita tahu ternyata akhirnya minum di tempat cucian, gosok-gosok di tempat-tempat dapur-dapurnya itu, kita baru tahu tapi sudah habis semua itu gimana itu? kalau sudah selesai ya sudah, tidak bertanggung jawab. Jadi kita sampaikan untuk lebih berhati-hati setelahnya. Jadi mending ditolak gitu. Ya diluruskan, kalau itu muslim ya diluruskan, kalau itu non muslim ya itu agamanya mereka membolehkan ya kita hindari ya. Tapi kalau dia muslim ya tentunya diingatkan jangan bermudah-mudahan dengan anjing. Jadi buat tadi jangan dibolehkan dia minum di sembarang wadah buat sendiri. Makanya anjing itu boleh dipelihara kalau ada gunanya, ada fungsi yang nyata. Pertama untuk jaga rumah, atau jaga kebun, jaga sawah yang punya jeruan. Karena katanya jeruk mahal banyak yang nyuri sekarang. Atau untuk berburu. Kalau tidak ada fungsinya itu kan Rasulullah mengatakan pahala itu berkurang setiap hari 1 kirot. 1 kirot itu sebesar gunung. Nggak main-main. Kucingnya kucing, anjingnya lucu deh kecil itu. Sama nanti sama anjing yang lucu sama anjing yang besar. Kalau tidak ada fungsinya hanya untuk hiasan atau hobi semata ya nanti hukumnya sama. Kiri-kiri kecil ya, sama saja. Belum lagi kalau ditaruh di dalam rumah nanti malaikat tidak masuk, malaikat rahmah tidak masuk. Ini yang dua klub ya. Beneran nek malaikat ora masuk, amalku sing enak ora ditulis gitu kan. Enggak, tapi yang enggak masuk ini malaikat rahmah saja. Saya pernah membaca di ilmiah itu jilatannya anjing itu sangat melekat. Jadi umpama dicuci dengan sabun tidak bisa. Jadi dengan debu atau dengan digosok anjing. Iya. Bisanya. Ini juga mukjizatnya Nabi karena memang apa namanya katanya hasil penelitian termodern ini mikroba ataupun ya bakteri yang ada di lidahnya anjing kalau sudah minum di air tadi campur itu tidak bisa dibersihkan pakai apa deterjen yang paling kuat pun tidak bisa bersih. Ya tadi cuma pakai tanah tadi solusi yang paling manjur. Jadi sudah diberikan yang paling bagus pun tidak bisa bersih. Jadi memang ini mukjizatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi hal-hal seperti ini tidak boleh dibalik. Kalau ada orang meneliti kemudian ketemu cocok dengan nas, ini tidak apa-apa. Tapi tidak boleh sengaja mencocokkan kejadian dengan Al-Quran. Oh ini maksudnya ini tidak boleh. Tapi kalau orang meneliti kemudian kok cocok dengan ini, tidak apa-apa. Kalau dibalik nggak bisa karena ilmu pengetahuan itu berkembang terus. Sementara Al-Quran dan hadis berlaku sepanjang zaman. Tidak mungkin Al-Qurannya salah. Pengetahuan hari ini mengatakan begini ternyata besok berubah lagi. Seperti hadis wala ya'lamu ma fil arham misalnya itu. Tidak ada yang tahu apa yang ada di dalam rahim, maksudnya orang yang hamil. Terus kemudian sekarang sudah ada USG itu tahu gitu ya. Iya. Tahunya itu ketika sudah terbentuk gitu. Sebelum terbentuk jangankan begitu, bayinya kurang aja kan dokternya juga nggak ngerti gitu. Gimana Pak? Kira-kira yang beritanya gitu, laki apa perempuan Pak? Wah, bayinya kurang izin ini. Dari yang dikasih punggungnya ini gitu kan, diputer-puter dia nggak mau. Kalau di sini nggak bisa, karena maksudnya yang di depan saja yang bisa, depan gini. Nah ini berarti tetap
hadis itu tidak berubah maknanya. Yang tahu apa yang di dalam rahim itu hanya Allah. Karena sebelum terbentuk ini laki atau perempuan juga nggak ngerti. Pas oh masih 3 bulan belum jadi gitu. Baru setelah utuh janin baru bisa terlihat. Tentang iktidal tadi harus dibaca, pilih salah satu atau kedua-duanya boleh dibaca seperti takrir tadi yang terakhir, seperti Sami Allah liman hamidah, terus keduanya dibaca juga Robbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fiih. Kalau yang ada disambung itu yang bil samawati wa bil ardi wa ma sitan syai'in badu, itu ada yang disambung gitu. Tapi kalau hamdan katsiran itu dibaca sendiri gitu. Saya belum mau sampai ke sana. Kalau dohirnya sih dianjurkannya kalau bacaan itu macam-macam, di saat hari ini kita pakai yang ini, di saat yang lain pakai yang itu. Mungkin begitu. Saya tidak. Okay. Tentang sholat yang 2 rakaat salam itu duduknya gimana? Ada apa yang menanyakan? Itu khilaf ulama, itu khilaf yang mutabar karena dalilnya itu satu, tapi kesimpulannya berbeda. Dalilnya satu, kesimpulannya berbeda. Karena satu mengatakan pokoknya kalau sudah 2 rakaat duduknya begini, yang satu mengatakan kalau tahiyat akhir duduknya begini. Nah, akhirnya karena kalau sudah 2 rakaat itu duduknya tawarruk. Iftiros ini, iftiros. Satu mengatakan kalau sudah 2 rakaat iftiros. Satu mengatakan kalau sudah tahiyat akhir tawarruk. Akhirnya ketika sholatnya 2 rakaat berbeda. Ini silakan jadikan pilih yang mana. Saya menemukan dalilnya Aisyah itu Ya. Iya. Iya, dalilnya ini riwayat Muslim ini. Jadi dari hadis ini satu mengambil istinbat kalau sudah 2 rakaat harus iftiros. Otomatis yang sholatnya 2 rakaat juga iftiros meskipun tahiyat akhir. Tetapi di dalam hadis yang lain kan kalau tahiyat akhir itu tawarruk. Nah, satu berpegangan dengan hadis ini dikalahkan. Satu berpegang dengan yang itu dikalahkan. Makanya seperti awal kemarin kita sampaikan, dalilnya satu, tapi sisi pandangnya berbeda. Yang seperti ini kita harus menghormati pilihan saudara kita. Jangan boleh pilih yang ini, kita boleh pilih yang ini. Ini betul-betul ini fikih. Masalahnya bisa fikih. diperdebatkan. Yang penting kita tahu ilmunya, sehingga kita melihat itu nggak bungun ini, wah ini gitu. Dan mengerti keterangannya. Iya betul. Kalau kita tidak tahu akhirnya kan tahunya cuma sebelah saja. Tidak berilmu gitu. Makanya jangan 2 rakaat kok tawarruk gitu. Tidak boleh. Kalau sebentar, tidak boleh kenceng-kencengan dalam masalah yang seperti ini. harus Enggak sholat itu dibuat aja ditarik bagaimana bisa sholat. Nek perlu tarik. Enggak sholat itu pulang dikasih beras 5 kilo gitu. Jadi ini semangat jamaah. Yang dilakukan masjid kan gitu. Orang-orang miskin itu yang tadinya tidak mau sholat diundang. Ada makan, kemudian dikasih ATM beras itu orang-orang miskin. Yang kaya kan nggak mau ngambil. Ya ngopo aku beras saya satu dewe. Nah, yang miskin tadi dikasih ATM beras, misal kuotanya sebulan 30 kilo, jadi bisa diambil 5 kilo 5 kilo. Wah itu zen, rame beneran. Orang tadinya itu datang karena itu, akhirnya kan dikasih pengertian. Kita sholat itu lillahi ta'ala. Ini hanya persekot dari Allah gitu ya, untuk di dunia. Akhirnya masjidnya kecil masjidnya, tapi ramai sekali. Begitu Pak. Untuk sholat terawih itu yang ngaji itu yang 2 apa itu 4 Pak? Ya
Nabi langsung nyari. Tapi sebelum gelombangnya saja, sebenarnya dua-duanya itu sah sholatnya. Dua-duanya sah. Satu mengambil dohir hadis, Nggih. satunya mengambil qaul ucapan Nabi. Gitu aja. Podo bener ya. Iya, karena dohir hadis itu diambil, jadi tidak ada yang membahas umat pada sah. Enggak. Tadi kalau ada yang membahas mengatakan oh ini jahil, wah itu dia tidak paham dengan apa yang berlebihan dalam masalah fikih. Saya pernah tanya langsung juga seperti itu sama Ustaz Abdul Sa'ad rahimahullah. Beliau sudah meninggal. Saya tanyakan, kalau antum bisa menjelaskan, jelaskan ini. Tapi ini posisinya di Gunung Kidul. Nah, sudah, kalau tidak mungkin karena kemampuan ilmiah yang terlalu jauh, biasa 4 aja. Nanti dibahas pelan-pelan. Jadi memang kalau mau dipilih, kita pilih yang dua-dua, karena dua-dua itu perintah perkataan Nabi. Sholatul lail masna, gitu kan? Tapi kalau yang 4 ini, Aisyah melihat sholatnya Nabi. Kemudian kalau digabungkan, bisa jadi sholatnya Aisyah melihat Nabi itu kan dia sambil tiduran. Nabi itu sholatnya 4 rakaat panjang sekali. Maka para ulama mengatakan sebenarnya itu 2 rakaat. Kemudian panjang, berdiri 2 rakaat panjang. Rakaat yang keempat beliau istirahat. Sehingga kalau tidak diikuti dengan seksama seperti 4 rakaat. Tapi intinya kesimpulannya dua-duanya sah. Dua-duanya sah. Sip. Jadi kita cukupkan Pak ya. Kita cukupkan, semoga Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Kalaupun ada yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri saya pribadi, dan kita siap bertujuh pada hal yang lebih benar. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.